Rupiah yang diperdagangkan di pasar offshore menunjukkan dampak global yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini menandakan adanya tekanan yang semakin besar dari pasar internasional yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, meskipun rupiah saat ini berada dalam tekanan, penurunan yang dialami tidak seburuk yang terjadi pada masa lalu. Ini memberikan sedikit harapan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dalam situasi ini, intervensi Bank Indonesia di pasar offshore menjadi sangat diperlukan untuk stabilisasi nilai rupiah. Dengan cadangan devisa yang cukup baik, diharapkan langkah-langkah ini dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Meskipun terjadi penurunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian negara belum sepenuhnya memburuk meski ada tantangan yang dihadapi. Namun, data pengangguran menunjukkan bahwa 60.000 orang telah di-PHK, dengan prediksi jumlah PHK bisa mencapai 300.000 tahun ini. Situasi ini mencerminkan tekanan yang dialami oleh berbagai industri. Krisis nilai tukar rupiah berkontribusi pada meningkatnya biaya produksi, yang menyebabkan beberapa industri memilih untuk melakukan PHK sebagai langkah efisiensi. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Sementara itu, survei Kementerian Perhubungan menunjukkan penurunan 24% dalam jumlah pemudik. Hal ini menandakan adanya masalah ekonomi yang lebih luas, serta dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa 98,8% nasabah bank memiliki tabungan di bawah IDR 100 juta, mencerminkan kesulitan keuangan yang dihadapi banyak orang. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi secara keseluruhan. Indeks pengeluaran mandiri juga menunjukkan penurunan negatif sebesar minus 0,04%, sebagai yang pertama kali terjadi sebelum Lebaran. Ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa berada pada titik yang sangat rendah. Dengan latar belakang tersebut, kualitas intervensi pemerintah perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi masalah pengeluaran kelas menengah. Hal ini sangat penting agar solusi yang diterapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pemberian subsidi PLN juga menjadi langkah signifikan untuk membantu kelas menengah yang tidak menerima bantuan sosial. Diskon sebesar 50% diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran mereka. Pembangunan industri melalui industrialisasi diharapkan menjadi solusi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Pembukaan pekerjaan di sektor formal menjadi harapan untuk mengurangi angka pengangguran. Perbandingan tarif antara Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam dan China dapat memberikan keuntungan kompetitif. Meskipun ada tarif yang dikenakan, peluang untuk ekspor tetap terlihat menjanjikan. Sebagai catatan, pentingnya negosiasi bilateral dengan Amerika untuk menjaga keberlangsungan industri Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi tarif dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Hubungan pribadi antara pemimpin Indonesia dan Amerika juga dapat memfasilitasi proses negosiasi. Pendekatan ini telah terbukti efektif sebelumnya, seperti yang dilakukan Vietnam dalam meningkatnya hubungan dagangnya. Dalam konteks ini, Trump mengumumkan daftar negara tanpa komentar tambahan, berbeda dengan Vietnam dan China yang mendapat penjelasan lebih lanjut. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan diplomatik. Terdapat 16 poin dari USTR yang sebagian besar berkaitan dengan hambatan non-tarif, menunjukkan adanya ruang untuk negosiasi yang lebih fleksibel. Negosiasi ini penting untuk kepentingan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Akhirnya, perhitungan tarif lokal yang bersifat subjektif dapat menciptakan ketidakpastian. Namun, hal ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi yang lebih baik demi kemajuan ekonomi.